Halo semuanya, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang tutorial dasar menggunakan software AutoCAD. Dari sekian banyak software CAD, menurutku, AutoCAD masih sangat populer dan layak untuk kalian pelajari. Kita akan awali dengan penggunaan garis dua dimensi pada AutoCAD. Akan aku jelaskan secara cepat dan jelas, agar kalian dapat menghemat waktu dalam proses belajar. Kita akan langsung ke tutorialnya. Oke, ini adalah interface awal untuk AutoCAD 2020. Di sini aku pakai AutoCAD 2020 karena menurutku requirement-nya cukup mudah dijangkau oleh laptop, PC, maupun desktop kebanyakan. Karena kita mulai dari dasar, akan kujelaskan dari pilihan template di samping ini, ada banyak template yang akan menentukan workspace kita nanti. Sebagai contoh, Arcade.dvt adalah workspace dua dimensi dengan sistem pengukuran imperial yang satuannya adalah kaki atau feet, pound, dan gallon. Berikutnya Arcade 3D adalah interface tiga dimensi dengan tampilan isometrik. Kita akan menggunakan Arcade ISO.dvt yang sistem pengukurannya adalah metrik, satuannya adalah meter, sentimeter, dan gram. Oke, ini adalah workspace dua dimensi kita. Sebelum kita mulai menggambar, kita akan cek untuk drawing unitnya dulu dengan cara ketik unit, spasi. Kemudian akan ada beberapa pilihan di sini. Kita akan biarkan semuanya dalam keadaan default, kecuali insertion scale. Akan kita ganti menjadi sentimeter. Oke, berikutnya adalah drafting setting. Kamu bisa membukanya dengan cara ketik ds, spasi. Akan ada beberapa pilihan di sini. Kita akan awali dengan Snap and Grid, berfungsi sebagai efek magnet yang membantu kamu untuk menghubungkan dua endpoint. Kamu bisa mengaktifkannya lewat sini. Kemudian Polar Tracking. Ini berfungsi sebagai garis bantu untuk membuat kamu dapat menghasilkan garis yang lurus secara horizontal maupun vertikal. Kamu dapat mengaktifkannya dari sini ataupun dari footer di bawah ini. Berikutnya adalah Object Snap, berfungsi sebagai detail kecil yang akan membantu kamu untuk menemukan titik tertentu pada suatu objek dua dimensi. Selanjutnya adalah 3D Object Snap, berfungsi sebagai detail kecil yang akan membantu kamu menemukan titik tertentu pada suatu objek tiga dimensi. Kita akan membiarkannya semua dalam keadaan default. Oke, berikutnya kita akan mulai menggambar sebuah objek dengan menggunakan keempat jenis garis yang berbeda. Pertama, line, polyline, circle, dan arc. Cara menggunakannya cukup mudah. Pertama, kita dapat klik pada icon garis tersebut. Kedua, kita ketikkan dari inisial garis tersebut. Sebagai contoh, line dengan inisial L. Kita tarik. Berikutnya kita kombinasikan dengan menekan tombol Shift agar tercipta garis yang tegak lurus secara vertikal maupun horizontal. Berikutnya kita akan mengarahkan pada endpoint sebagai patokan untuk membuat suatu objek yang simetris. Maka selanjutnya akan muncul sebuah garis bantu hijau yang membantu kita untuk membuat suatu objek yang simetris. Oke, berikutnya adalah polyline dengan cara ketik PL, spasi. Kita klik pada area kanvas, tahan dengan menekan tombol Shift. Berikutnya kita membutuhkan acuan sama seperti sebelumnya, kita arahkan kursor pada sebuah endpoint. Maka akan secara otomatis muncul garis bantu berwarna hijau. Selesai. Di sini kita telah membuat dua objek persegi, yang pertama menggunakan line, berikutnya menggunakan polyline. Adapun perbedaannya adalah ketika kita menggunakan line, objek tersebut dapat diseleksi secara parsial atau sebagian. Sebaliknya dengan menggunakan polyline, objek tersebut dapat diseleksi secara keseluruhan dan tidak dapat diseleksi secara parsial. Oke, adapun perbedaan dalam melakukan proses seleksi. Pertama, kita klik dari kiri ke kanan untuk melakukan seleksi secara sebagian. Klik dari kanan ke kiri untuk melakukan seleksi secara keseluruhan. Sebagai contoh, kita klik dari kiri ke kanan untuk melakukan seleksi secara parsial. Kemudian, kita klik dari kanan ke kiri untuk melakukan seleksi secara keseluruhan. Akan tetapi, kita tidak dapat melakukan seleksi secara parsial kepada suatu objek yang terbentuk dari polyline. Maka, kita akan melakukan seleksi secara keseluruhan dengan cara klik dari kanan ke kiri. Oke, berikutnya kita akan membuat sebuah lingkaran dengan cara ketik C.
spasi. Kemudian kita klik pada area kanvas, tahan, klik. Di sini telah tersedia beberapa variasi dari lingkaran. Pertama radius, diameter, kemudian kita tentukan dari titik poinnya. Sebagai contoh, kita akan membuat sebuah lingkaran dengan menggunakan diameter. Kita klik, kemudian kita klik pada area kosong. Kemudian kita tentukan besaran diameternya berapa dengan cara ketikkan angkanya. Sebagai contoh kita akan ketikkan 2000. Spasi. Oke, jadi di sini kita telah membuat sebuah lingkaran dengan menentukan garis diameternya. Untuk garis yang terakhir adalah arc. Arc adalah sebuah garis lengkung yang terdiri dari beberapa titik. Sebagai contoh, kita klik pada titik yang pertama. Kita klik pada titik yang kedua, kita tarik, kemudian kita klik pada titik yang terakhir atau titik yang ketiga. Di sini terdapat beberapa variasi dari arc, 3 point, start center, dan yang lain. Untuk penggunaannya masih sama, kita tentukan dari titik yang pertama sampai titik yang terakhir. Oke. Terakhir, untuk melakukan zoom in dan zoom out, kita hanya perlu scrolling pada mouse. Oke, berikutnya untuk menggeser kanan dan ke kiri, kita hanya perlu menekan tombol scrolling. Kita klik, tahan. Oke, kita sudah dapat menggeser tampilannya. Oke, itu dia tutorial dasar menggunakan AutoCAD dengan garis 2 dimensi. Untuk video berikutnya aku akan ngejelasin tentang 9 tools yang cukup sering digunakan pada AutoCAD. Jadi, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.